Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Lu kan jawab kan? Iya, saya malah langsung bablas, Pak. Potas. Ayo ulangi. Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Podcast PTA Semarang. Bersama saya Aisyah. Pada episode kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat spesial dan luar biasa hebat. Beliau merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rozak MH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik dan masih puasa. Alhamdulillah. Gimana Pak perasaannya bisa bergabung bersama kami di Potas? Sangat senang dan luar biasa. Ini memang untuk kegiatan yang memang sangat spesial bagi kami di PTA Semarang yang super ini. Ya, luar biasa ya Bapak. Iya. Ada program unggul dari PTA Semarang ini ya Bapak. Betul. Berarti Bapak sudah siap ya Bapak berbincang-bincang dengan kami? Sudah siap. Bapak dan Sobat Potas dimanapun berada, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu tentang gugatan waris. Nah, sebelumnya mungkin banyak yang belum tahu apa itu gugatan waris. Nah, bisa Bapak jelaskan apa itu gugatan waris, Bapak? Ya, terima kasih bahwa pada dasarnya majelis hakim ini dalam memeriksa, memutus, mengadili perkara itu adalah dasarnya dari surat gugatan. Tentunya dalam pembuatan surat gugatan itu adalah harus dibuat yang secara cermat, secara jelas, karena pada dasarnya tidak setiap orang itu adalah mampu dan dapat membuat surat gugatan waris itu adalah secara benar dan tepat. Manakala surat gugatan ini adalah tidak dibuat dengan cermat, dengan jelas, akan berakibat bahwa nantinya endingnya putusan hakim itu adalah tidak menerima terhadap surat gugatan itu. Begitu urgennya surat gugatan, maka kita harus membuat dengan teliti, cermat, dan jelas. Oke, baik Bapak. Lalu jika misalkan saya ingin mendaftarkan perkara gugatan waris ke pengadilan agama, itu cara mendaftarkannya bagaimana ya Bapak? Ya, jadi akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan gugatan waris itu adalah surat yang diajukan oleh seseorang atau beberapa orang kepada pengadilan yang berwenang yang memuat keterangan-keterangan yang mengandung sengketa dan diikuti dengan tuntutan agar pengadilan itu menjatuhkan putusan sekurang-kurangnya, menetapkan pewaris telah meninggal dunia, menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris, menetapkan bagian ahli waris itu masing-masing, dan menetapkan harta warisan, kemudian menetapkan juga masing-masing bagiannya, kemudian apabila ada pihak itu yang menguasai objek sengketa maka harus menyerahkan kepada pihak yang berhak, dan tentunya ini adalah akan dibuktikan nanti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mendaftarkan surat gugatan waris ke pengadilan agama? Yang pertama, manakala ini adalah gugatan didaftarkan secara manual, maka datang di PGSP. Jadi pelayanan terpadu satu pintu. Di sini nanti akan diberi penjelasan, diberikan informasi yang sejelas-jelasnya tata cara untuk pendaftaran surat gugatan. Yang kedua, ini adalah surat gugatan didaftarkan secara iqab. Maka dalam pendaftaran surat gugatan secara iqab ini nanti akan diverifikasi oleh petugas, setelah lengkap maka baru didaftar menjadi perkara.
Oke, baik. Terima kasih, sangat jelas sekali penjelasannya Bapak. Lalu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam gugatan waris tersebut, Bapak? Agar gugatan waris itu adalah dapat jelas, terang, ya, dan memenuhi syarat-syaratnya, maka yang pertama bahwa gugatan waris itu adalah harus mencantumkan tanggal. Jadi tanggal gugatan waris, tanggal surat gugatan itu penting karena nanti dalam surat gugatan akan didaftar. Nah, Iya. pendaftaran itu tentunya antara surat gugatan kadang-kadang tidak sama. Maka harus duluan surat gugatan baru didaftarkan. Manakala ini adalah menggunakan kuasa hukum, ini sangat penting sekali karena dalam surat gugatan itu nanti akan dilihat apakah pembuatan surat gugatan itu dengan surat kuasa itu duluan yang mana. Jadi mestinya kan surat kuasa dulu, setelah tanggal surat kuasa, baru berikutnya itu adalah pembuatan surat gugatan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam gugatan waris ini memang perlu dicantumkan identitas. Jadi identitas penggugat, identitas tergugat. Nah, identitas itu sekurang-kurangnya memuat nama, umur, agama, kemudian pekerjaan, kemudian juga tempat tinggal. Ini dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Mengapa ini perlu agama? Untuk menentukan. Jadi itu kewenangan pengadilan. Nah, jadi nama juga demikian harus jelas. Makanya nama itu kalau lebih dari satu, misalnya Pak Imin ya, atau Ahmad gitu. Nah, kemudian ada nama lagi dia ini adalah misalnya nama yang lain, maka ini perlu ditulis alias. Ahmad alias siapa? Nah, itu nama. Alamat juga demikian itu penting, kaitannya juga dengan domisili cara pemanggilan supaya nanti yang memanggil ini adalah sesuai tepat pada alamat yang dipanggil. Kemudian berikutnya setelah itu identitas, maka kemudian pada posita. Ini posita ini adalah dalam gugatan waris, ini adalah prinsip sekali dan harus jelas. Yang pertama dalam posita ini harus dijelaskan apa itu pewaris. Jadi pewaris ini pada saat meninggal apakah beragama Islam. Meninggalnya itu adalah karena apa? Kapan meninggalnya? Nah, ini juga harus dijelaskan. Karena agama pewaris adalah yang akan menentukan kewenangan pengadilan agama. Kemudian yang berikutnya dalam posita ini kan sudah ada ahli pewaris. Pewaris itu orang yang meninggal. Kemudian ada ahli waris. Iya. Nah, ahli waris ini juga pada saat pewaris meninggal dunia, nah ini berarti ada hubungan perkawinan ataupun hubungan darah. Ya. Jadi kalau perkawinan kan suami, istri. Nah, kalau hubungan darah kan anak, orang tua. Ini harus dijelaskan. Apakah ahli waris itu ada yang misalnya agamanya apa semua? Juga harus dijelaskan. Kaitannya dengan pembagian harta warisan. Di samping itu juga supaya jelas ya, itu apakah ahli waris ini terhalang enggak dengan pewaris untuk mewarisi. Saya ambil contoh. Ya. Maksudnya gimana itu Bapak? Ya, contohnya begini. Jadi karena mungkin kematian pewaris ini karena dibunuh, ya, ataupun dianiaya berat oleh ahli waris ini, maka ini kan tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Nah, inilah yang perlu diperhatikan. Ada hal-hal yang kadang-kadang itu memang tidak banyak ya diperhatikan.
orang tua dari pewaris, apakah masih hidup ataupun sudah meninggal. Jadi tidak boleh pakai asumsi, Mbak. Asumsi itu begini. Jadi pewarisnya itu sudah meninggal tahun 1930 misalnya. Kemudian baru diajukan tahun ini 2025. Maka ini tidak boleh ada asumsi pewarisnya saja sudah meninggal tahun 1930, berarti orang tuanya juga sudah meninggal. Tidak boleh. Harus dijelaskan sejelas-jelasnya bahwa orang tuanya sudah meninggal. Dan harus ada buktinya ya Pak? Iya, harus dijelaskan kapan meninggalnya bapaknya, kapan ibunya. Mengapa ini perlu? Karena orang tua itu adalah tidak terhalang sebagai ahli waris. Nah, kemudian yang berikutnya, ini tadi sudah sampai kepada ahli waris, maka yang berikutnya adalah harta warisan. Nah, dalam Pusita itu harus disebutkan dengan jelas harta apa yang ditinggalkan oleh pewaris, dan itu dijelaskan ada harta bawaan, ada harta bersama, harus jelas. Mengapa demikian? Kalau harta bersama itu nanti akan dibagi dulu, separuh untuk yang masih hidup dan setengahnya lagi hak daripada pewaris yang akan dibagi ahli warisnya. Nah, ini iya, jadi harus betul-betul memang dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau gitu. misalkan ahli warisnya sudah meninggal semua, apakah yang harta bersama tadi masih menjadi hak saudaranya yang sudah meninggal itu Bapak atau bagaimana? Jadi begini, kalau memang itu adalah harta pewaris, itu memang harta bersama salah satu ataupun kedua-duanya ya, memang sudah tidak ada yang hidup atau meninggal semua, maka semua harta itu akan dibagi ahli waris. Karena kalau harta bersama kan berarti yang masih hidup, yang salah satunya masih hidup. Nah, kemudian yang berikutnya, ini setelah diteliti semuanya dijelaskan, nah, tentu dalam petitum. Petitum itu yang diminta. Nah, petitum itu harus selaras sejalan dengan Pusita tadi. Nah, ya, nah, petitum akan minta nanti mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan. Yang pertama itu biasa mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua itu mintanya supaya menetapkan bahwa si A sebagai pewaris. Yang kedua menetapkan beberapa orang ataupun seseorang sebagai ahli waris. Nah, setelah itu yang ketiga harus kronologis ini. Setelah ahli waris, pertama tadi pewaris, yang kedua ahli waris, yang ketiga ini adalah harta warisan. Jadi ditetapkan bahwa objek sengketa merupakan harta warisan. Yang keempat petitumnya itu setelah ditetapkan harta warisan, maka bagian masing-masing ahli waris. Tentunya setelah dibagi kan ada harta warisan itu yang dikuasai, mungkin ada sebagian di penggugat, ada sebagian juga di tergugat. Maka pihak yang menguasai harta waris itu dihukum untuk menyerahkan kepada yang berhak itu tadi sesuai dengan bagian masing-masing. Ya. Yang terakhir biasanya dalam petitum tentu ada pembebanan biaya perkara. Iya, nah, itu. Secara garis besar memang unsur-unsur yang ada ataupun syarat dalam surat gugatan waris. Misalkan nih Bapak saya sebagai masyarakat awam, belum mengetahui dan belum pernah berperkara di pengadilan. Saya kebetulan non muslim misalkan Bapak, ada perkara warisan nih Bapak, ini saya harus mengajukannya ke pengadilan agama atau pengadilan negeri ya Bapak? Oh iya, jadi begini Mbak, jadi yang menjadi pokok kewenangan, ya kompetensi gitu ya, ke pengadilan agama mana gugatan waris itu adalah diajukan. Kita
tengok dulu pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun tahun 2009. Itu salah satu kewenangan pengadilan agama adalah mengadili perkara waris bagi orang yang beragama Islam. Nah, itu sudah menjadi kewenangan pengadilan agama. Kemudian timbul tadi, bagaimana kira-kira kalau orang non-muslim? Jadi yang menjadi patokan kewenangan pengadilan adalah pewarisnya harus orang Islam. Nah, kemudian berkembang. Bagaimana kalau itu misalnya ahli warisnya ada yang tidak beragama Islam? Tidak masalah. Jadi yang menjadi kunci kewenangan mengadili perkara waris Islam adalah pewarisnya beragama Islam. Ya. Makanya tadi sejak di pertama tadi dalam Posika dijelaskan pewaris adalah saat meninggal itu adalah beragama Islam. Itulah menunjukkan kompetensi kewenangan pengadilan agama. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya ada pertanyaan selanjutnya nih Bapak. Ya. Bagaimanakah apabila gugatan waris yang tidak memenuhi unsur surat gugatan sebagaimana telah disebutkan, Pak? Oh iya, jadi begini. Manakala tadi gugatan waris tidak memenuhi apa yang sudah saya sampaikan tersebut, maka berakibat bahwa gugatan itu bisa tidak diterima ataupun di NO. Mengapa demikian? Karena itu tadi gugatan tidak jelas, obskur libel. Ini dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung, ya, putusan kasasi nomor 492 garing kasasi garing agama tahun 2024 tanggal 30 Juli tahun 2024. Di sana kaidah hukumnya bahwa dalam gugatan itu orang tua pewaris itu tidak disebutkan secara jelas apakah masih hidup ataupun tidak. Orang tua dalam hal ini adalah bapak dan ibu. Kemudian yang kedua dalam kaidah hukum itu bahwa pewaris itu adalah dulu pernah cerai, kemudian nikah lagi, tapi nikahnya itu tidak dicatatkan. Oh, siri. Iya, kalau bahasanya itu bahasa siri. Kalau Mbak Aisyah kan nikahnya kan tidak siri. Iya, resmi Bapak, alhamdulillah. Maka di situ karena nikah sirinya itu kapan juga tidak disebutkan, sehingga menjadi tidak jelas kaitannya dengan ada ndak harta bersama antara pewaris dengan istri yang dinikahi siri. Karena tidak disebutkan sehingga menjadi gugatan itu adalah tidak jelas. Oh, seperti itu ya Bapak. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir ini Bapak. Oh ya. Mohon dapat disimpulkan, surat gugatan waris dianggap sah apabila harus memenuhi syarat apa saja ya Bapak? Jadi supaya surat gugatan itu ada dianggap sah maka harus memenuhi syarat yang pertama bahwa merupakan tuntutan hak. Namanya waris kan sengketa. Kemudian yang kedua adanya kepentingan. Jadi kepentingan penggugat itu tadi. Yang ketiga merupakan suatu sengketa. Jadi namanya gugatan itu kan pasti sengketa. Haknya itu kan dilanggar oleh orang lain. Yeah. Makanya itulah mengajukan gugatan karena mengandung sengketa. Dan yang terakhir bahwa gugatan harus dibuat secara cermat dan jelas. Itu tadi yang sudah saya sampaikan dari awal itu tadi. Jadi harus dibuat secara cermat dan jelas. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 118 ayat. Jadi kalau ini sudah dipenuhi semua sesuai dengan pasal 118 ayat, maka gugatan itu adalah menjadi baik dan menjadi gugatan tidak kabur. Oke Bapak, sebelum saya tutup episode pada kali ini, bisa Bapak memberikan closing statement atau kesimpulan pada episode kali ini Bapak? Jadi kesimpulannya bahwa siapapun ya, masyarakat, para pencari keadilan
kalau apabila mengajukan gugatan waris, maka betul-betul harus dibuat secara cermat, secara terang. Manakala itu adalah mau diajukan sendiri, tidak pakai kuasa hukum, maka bisa datang ke PTSP untuk memberi ataupun minta penjelasan informasi yang sejelas-jelasnya, sehingga nantinya dalam mengajukan gugatan itu adalah betul-betul bahwa gugatan itu adalah dibuat secara baik, sehingga yang akhirnya majelis hakim itu adalah bisa mengabulkan dari gugatan itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih sekali ya Bapak sudah berkenan hadir di Potas Podcast PTA Semarang. Semoga apa yang Bapak sampaikan, ilmu dan informasi yang Bapak sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Bapak sukses selalu. Amin, amin. Sobat Potas, demikian tadi telah kita saksikan bersama episode Gugatan Waris. Dan terima kasih telah setia menonton kami sampai akhir. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Potas di channel YouTube Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Buah durian, buah alpukat. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.